Oke, selamat pagi teman-teman ya. Kembali lagi di channel Teknik Audio ya. Nah, pada kesempatan kali ini dan kesempatan pagi ini saya akan mencoba mirroring pada Android Orca Pro Plus ya. Nah, mirroringnya ya, karena ini dari teman-teman kita dan ada customer saya juga yang menanyakan, Gan, bagaimana sih untuk cara mirroringnya ya pada Android Orca Pro Plus yang sudah Apple CarPlay dan Android Auto ya. Sebenarnya ini dari pihak Orca-nya kemarin sempat menjelaskan kalau dia sudah Apple CarPlay dan Android Auto, mirroring ini sebenarnya sudah tidak bisa digunakan lagi teman-teman ya. Cuman saya dapat solusinya dan cara-caranya seperti apa ya. Nah, ikutin terus ya. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, jadi yang pertama-tama itu ada aplikasi yang harus kita hilangkan terlebih dahulu ya teman-teman ya, yaitu aplikasi si Apple CarPlay dan Android Auto-nya teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena untuk aplikasi Apple CarPlay dan Android Auto-nya itu bisa kita onin lagi teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kan ada menu Z-Link ya. Teman-teman bisa lihat nggak? Nah, di sini ada menu Z-Link. Nah, menu Z-Link ini kita harus rubah dengan mirroring yang diganti dengan aplikasi mirroring, teman-teman ya. Caranya seperti apa? Nah, ikutin langkah-langkahnya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk Z-Link ini dia fungsinya untuk CarPlay dan juga Android Auto, teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, untuk aplikasi Z-Link-nya itu kita bisa munculin kembali, teman-teman ya. Caranya seperti apa sih? Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya mau coba untuk menampilkan menu mirroring, teman-teman ya. Di sini tidak ada menu mirroringnya ya. Nah, jadi benar-benar tidak ada menu mirroring ya. Betul nggak teman-teman ya? Jadi memang nggak ada menu mirroringnya ya, cuma ada menu Z-Link-nya. Caranya gimana sih? Nah, caranya seperti ini teman-teman, yuk ikutin terus ya. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Langkah yang pertama untuk menampilkan menu mirroring pada Android Orca Pro Plus ya, yang bisa CarPlay dan juga Android Auto ya. Seperti ini caranya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masuk ke settingan ya, masuk ke car setting. Sebentar, kita cari car settingnya dulu ya. Ini dia nih car setting ya, kita klik car settingnya. Nah, setelah masuk ke car setting dia akan tampil menu seperti ini. Kita masuk ke bagian sistem, terus factory setting, passwordnya 1617 1617 teman-teman ya. Nah, pada tampilan menu utama waktu kita masuk factory setting dan sudah masukkan password, nah akan tampil menu seperti ini, yaitu feature setting ya. Feature setting di sini akan ada tampilan DVD, TV, USB dan sebagainya teman-teman ya. Nah, untuk menampilkan mirroringnya di sini ya. Nah, di sini teman-teman cukup centang yang namanya phone connected teman-teman ya, seperti ini ya. Phone connected ini belum tercentang ya, jadi masih belum on. Jadi tinggal kita centang seperti ini. Nah, jika sudah tercentang kita save teman-teman. Tunggu sampai head unitnya menyala kembali teman-teman ya, sampai dia hidup kembali. Nah, untuk cara mirroringnya bagaimana? Nanti saya ajarkan, oke? Kan dia easy connection teman-teman ya. Nah, ini mirroring ininya. Sebentar. Jadi pas kita iniin ya, pas kita aplikasi phone connectingnya kita nyalain, dia yang muncul itu easy connection teman-teman ya, bukan Orca Plus. Orca Plus ini untuk panduan aja ya. Jadi ini ada Orca Voice juga ya. Jadi nanti yang munculnya tuh easy connection teman-teman ya untuk mirroringnya. Caranya gimana? Nah, teman-teman tinggal download dulu aplikasi easy connectionnya di handphone teman-teman ya. Jika sudah ada aplikasi easy connectionnya, teman-teman tinggal colokin ya. Ini seperti ini ya. Ini sudah ada aplikasi Easy Connect-nya ya. Sekarang kita coba menggunakan kabel data ya, karena mirroringnya itu menggunakan kabel data teman-teman ya. Nah, ini untuk kabel datanya ya. Sekarang saya mau colokin dulu ya, sebentar.
Nah, oke. Sekarang sudah saya colokin ya teman-teman ya. Di sini waktu kita colokin langsung, di sini dia minta untuk debuggingnya dia izinkan teman-teman, kita centang dan kita izinkan ya. Setelah itu kita masuk ke aplikasi EasyCon. Nah, di sini layar mobil tidak. Nah, di sini kita klik di unitnya juga kita klik bagian Easy Connect-nya teman-teman. Kita klik no registered teman-teman ya. Nah, kalau no registered itu kita harus masuk ke settingan teman-teman, ada namanya toolbox nih kalau nggak salah. Nah, di sini nah. Jadi waktu kita konekin EasyCon dia tidak akan connect teman-teman ya, melainkan karena di sininya belum aktif teman-teman ya. Jadi di teman-teman tinggal masuk ke bagian toolbox untuk menyalakan mirroringnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman langsung masuk ke udah dicolokin nih si HP-nya, terus teman-teman nyalain Easy Connection-nya. Di sini dia akan bilang nah seperti ini. Nah, di sini no registered, please contact customer support. Nah, dia akan munculnya seperti ini teman-teman. Ini tandanya belum diaktifin teman-teman si Easy Connect-nya. Cara ngaktifinnya gimana? Cara ngaktifnya seperti ini. Teman-teman tinggal cari yang namanya aplikasi Toolbox di Android Orca-nya teman-teman ya. Toolbox ya, kita klik Toolbox. Nah, di sini akan ada menu Easy Connection Activated teman-teman. Tinggal teman-teman centang. Nah, udah aktif. Teman-teman tinggal kembali, terus masuk lagi ke aplikasi Easy Connect-nya teman-teman. Nah, tinggal ditunggu, nanti dia akan connect. Nah, seperti ini. Dia akan kita klik mulai. Di sini ya. Nah, sudah connect teman-teman. Nah, mirroringnya ya. Seperti ini ya. Nah, ini mirroringnya sudah connect ya. Nah, tuh dia. Ya. Jadi untuk mirroringnya gampang ya. Jadi kalau memang teman-teman, cuman memang yang saat disayangkan untuk dua arahnya itu tidak bekerja teman-teman ya. Nah, jadi layarnya itu nggak bisa di touchscreen di sini. Jadi tetap kita harus operasionalnya dari si head unitnya teman-teman ya, seperti ini tuh ya. Jadi nggak bisa teman-teman layarnya itu untuk sentuhnya itu di Androidnya nggak bisa, karena dia cuma satu arah, tidak dua arah teman-teman ya. Jadi dia hanya untuk transmisi data gambar aja. Jadi kalau untuk sentuh tidak bisa teman-teman. Saya belum coba sih ya, bukan nggak bisa, saya belum coba caranya gimana teman-teman ya. Nah, sekarang untuk mirroringnya udah connect ya. Sekarang saya mau coba balikin lagi ke aplikasi ini ya teman-teman ya, aplikasi Apple CarPlay dan juga Android Auto-nya. Caranya gimana sih? Seperti ini. Nah ya, jadi ini kita kembali ke menu ya, kembali ke menu, kita cabut kabel datanya ya. Nah, kita cabut ya. Di sini kan aplikasi, nah ini kan aplikasi ini ya. Nah, ini Easy Connect-nya udah ada ya. Kita cari Z-Link-nya ya. Di sini Z-Link-nya tidak ada ya. Nah, karena menggantikan dari si Easy Connection-nya teman-teman ya. Nah, sekarang caranya seperti ini. Teman-teman masuk ke car setting lagi ya. Masuk ke car setting. Coba dari sistem ini ya teman-teman ya. Kita masukin sandi untuk menampilkan menu si CarPlay dan juga Android Auto-nya teman-teman ya. Caranya gimana? Sandinya agak sedikit berbeda ya teman-teman ya, yaitu 16, 17, 66, 99. Sandinya agak sedikit berbeda, jadi sandinya tuh lebih panjang dibandingkan sandi yang awal teman-teman ya. Setelah itu kita konfirmasi. Nah, di sini teman-teman tinggal scroll ke bagian bawah. Nah, di sini akan ada yang namanya CarPlay. Nah, ini adalah aplikasi CarPlay ya. Nah, jadi tinggal teman-teman centang, setelah itu teman-teman save. Tunggu sampai dia menyala kembali teman-teman ya. Untuk menampilkan menu si Android Auto dan juga CarPlay-nya teman-teman ya, yaitu menu Z-Link-nya teman-teman ya. Seperti apa sih? Nah, oke. Jadi untuk layarnya sudah kembali menyala ya. Nah, kita tunggu ya sampai dia booting dulu ya, lagi booting dulu ya. Nah, ini udah nyala kembali ya. Nah, udah nyala kembali, kita sekarang masuk ke menunya teman-teman ya. Klik
menunya. Nah, di sini untuk Easy Connect-nya di lembaran pertama tidak ada ya. Nah, Easy Connect-nya tidak ada untuk di lembaran pertama. Di lembaran kedua juga sudah tidak ada ya. Nah, di lembaran ketiga juga tidak ada, hanya digantikan dengan menu Z-Link. Jadi Z-Link ini dia untuk si Android Auto teman-teman ya, sama CarPlay. Karena saya tidak punya iPhone, kita coba CarPlay-nya teman-teman ya. Caranya gimana? Seperti ini. Teman-teman tinggal menghubungkan kabel datanya ke handphone teman-teman ya. Nah, ini sudah tersambung ya. Udah tersambung. Sekarang kita klik bagian Z-Link-nya. Nah, di sini please connect to internet system, activate to Red3. Oke. Nah, di sini dia minta perintahnya untuk menggunakan WiFi teman-teman. Jadi tinggal kita nyalakan WiFi kita ya. Jadi jatuhnya itu tethering. Sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, tadi ada telepon sedikit, ada gangguan sedikit. Nah, di sini saya udah tetheringnya udah nyala ya. Hotspotnya belum nyala. Nah, kita nyalain hotspotnya dulu ya. Setelah hotspotnya nyala, kita nyalain bagian WiFi dari si Android Orca-nya. Nah, ini dia. Sandinya apa saya juga lupa. Oke, sekarang kita masukkan sandinya. Oke, kita tunggu udah connect ya. Nah, jika udah connect kita back. Langkah selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu mengonekkan si Bluetooth-nya teman-teman ya. Jadi Bluetooth harus dikonekkan teman-teman ya. Nah, kita konekin Bluetooth-nya dulu teman-teman ya. Kita cari dulu di sini ya nama Bluetooth-nya. Jadi ada step by stepnya teman-teman, jadi tidak langsung colok connect ya. Sini udah ada nama sistem saya, tinggal kita masukin password dan pasangkan. Oke, udah connect ya untuk bagian Bluetooth-nya ya. Izinkan kita kembali lagi dan kita kembali ke menu Z-Link-nya teman-teman ya. Nah, kan kita klik menu Z-Link-nya. Nah, sekarang dia otomatis langsung loading teman-teman ya. Nah, untuk si Android Auto-nya. Di sini handphone saya akan ada perintah seperti ini ya. Nah, lanjutkan penyiapan di layar mobil. Nah, di sini juga berubah menjadi menu seperti ini. Selamat datang di Android Auto. Nah, tinggal kita klik lanjutkan. Kita tunggu. Nah, ya. Nah, oke, untuk Android Auto-nya sudah terkoneksi di layarnya ya. Jadi kalau teman-teman nyari buka Google-nya di sini, dia sudah tidak akan berfungsi lagi teman-teman. Nah, tuh. Ya. Teman-teman nggak akan bisa lagi buka Google Map di handphonenya karena sudah masuk ke bagian sininya. Tapi kalau untuk Android Auto, dia bisa dua arah teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa klik di sini layaknya seperti handphone kita. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah posisi saya ya. Posisi saya berada ya. Nah, ini dia. BSD Autopad teman-teman ya. Posisi saya berada. Jadi memang ya. Nah, jadi untuk menu dari si Android Auto seperti ini. Nah, ini menu dari si Android Auto-nya tersendiri ya. Nah, di sini ada map, broadcast, YouTube, musik, telepon, keluar, berita, cuaca, game, snack ya. Nah, game ular juga ada, kalender, messenger, pengingat, pesan, setelan, Spotify, WhatsApp ya, dan disesuaikan. Nah, jadi kalau kita dalam posisi mode Android Auto ya, kalau ada WhatsApp masuk, nanti tinggal kita klik dan kita dengarkan ya teman-teman ya. Perintahnya apa, jadi tinggal kita ngomong aja, jadi kita tidak perlu menulis atau mengetik teman-teman ya.
nanti dari si Google Voice-nya dia akan membacakan dan kita tinggal mendengarkan teman-teman. Jadi nanti perintahnya apakah mau dibalas ataukah enggak ya, nanti ada perintahnya dari si Google Voice-nya teman-teman ya, seperti itulah. Nah jadi pada intinya kalau teman-teman mau untuk mengaktifkan mirroring-nya ya pada Android Orca yang Orca Pro Plus ya, yang bisa Apple CarPlay dan Android Auto ya pada mirroringnya, teman-teman harus mengorbankan aplikasinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau Android Auto, aplikasi si Easy Connection-nya itu harus dimatiin dulu. Jadi kita masuknya ke Z-Link. Z-Link itu untuk aplikasi Android Auto dan juga Apple CarPlay. Tapi sebaliknya, jika teman-teman mau menggunakan aplikasi mirroringnya, berarti Z-Link-nya itu kita harus di off kan. Jadi kita harus setting, factory setting, dan kita save kembali. Jadi kembali ke pengaturan awal teman-teman ya. Jadi seperti tadi, seperti awal. Jadi kalau untuk password pertama untuk mirroring itu 1617 teman-teman. Jadi kalau untuk password kedua untuk si Z-Link nya, menampilkan menu Z-Link nya itu factory settingnya 1617 66 sama 99 teman-teman. Jadi lebih panjang, tadi sudah ada di menit keberapa itu untuk penjelasannya teman-teman ya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja untuk penerangan dan penjelasan sedikit tentang mirroring dan juga merubah aplikasinya dan juga memunculkan kembali menu si Z-Link nya teman-teman ya. Seperti itulah kurang lebihnya ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenang atau kurang bagus ya teman-teman ya. Saya sendiri juga masih pemula ya, jadi saya ngonten ala kadarnya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka tinggal like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman tidak suka, abaikan dan diamkan saja. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, bye bye.